Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau share cara membuat kacang kribo yang enak, renyah, dan tahan lama. Bisa dijadikan ide cemilan, isian toples, atau ide jualan nanti di saat bulan puasa. Teman-teman, bikinnya gampang banget. Yuk langsung aja kita bikin. Setengah kilogram kacang tanah yang masih ada kulit arinya. Lanjut 3 siung bawang putih, 8-10 buah cabai merah keriting. Bila ingin pedas bisa ditambahkan cabai rawit merah ya. Nah ini banyaknya 3 buah. Kalau mau pedas lagi bisa ditambahkan 8. Kemudian masukkan 2 butir telur. Nah telurnya ini ukuran sedang. Kemudian di blender atau di chopper sampai halus. Siapkan wadah, masukkan kacang tanah. Wow, pada berjatuhan. Oke, lanjut. Masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Teman-teman, ini tidak ada penambahan air ya. Jadi saya masukkan telur tadi untuk bikin blendernya muter. Kemudian masukkan pula gula pasir. 3 sendok makan gula pasir atau 4 sendok makan boleh ya kalau mau lebih manis. Setengah sendok makan garam. 1/3 sendok makan kaldu bubuk. Diaduk-aduk biar rata. Kalau mau lebih wangi lagi bisa menambahkan daun jeruk. Nah daun jeruk ini diiris tipis-tipis yang sudah dibuang tangkainya sebanyak kurang lebih 8-10 lembar. Lanjut diaduk lagi sampai rata. Kemudian tambahkan tepung ketan. Kemudian tambahkan tepung ketan ya. Ini saya menggunakan tepung ketan rose bran. Nah, diaduk-aduk. Tidak bisa diganti tepung terigu karena ini lebih renyah. Oke, diaduk-aduk sampai rata. Sampai semua si permukaan kacangnya itu ada adonan tepungnya. Banyaknya tepung ketan 150 gram, masukkan secara bertahap seperti ini. Nah ternyata ini kurang ya cairannya. Kemudian saya akan menambahkan 1 butir telur lagi supaya semuanya tuh rata, bisa tercover oleh si adonan tepung. Jadi pemakaian telur 3 butir ya teman-teman. Nah setelah telur terakhir masuk, diaduk semuanya sampai rata. Setelah rata, siap untuk digoreng. Panaskan wajan, beri minyak goreng secukupnya. Ini lumayan banyak minyaknya. Masukkan ke dalam minyak goreng yang sudah panas. Goreng menggunakan api kecil ke sedang sambil dipisah seperti ini adonannya. Jadi jangan biarkan saling menempel terlalu banyak. Sambil diaduk-aduk ya supaya tidak gosong. Note ya teman-teman, gunakan api kecil supaya kacang bagian dalamnya tuh mateng dan luarnya tidak gosong. Terus diaduk-aduk dan dipisah-pisah kacangnya ya. Kalau misalnya ada yang menempel 2 bergandengan gitu, gak apa-apa deh ya. Kemudian ini terus dibolak-balik ya teman-teman. Tetap menggunakan api kecil.
Digoreng sampai warnanya kecoklatan atau golden brown. Nah, kalau sudah warnanya kecoklatan seperti ini, siap-siap untuk diangkat. Diangkat, lanjut ditiriskan. Nah, sisa dari bekas gorengan kan ada rempah-rempahnya ya, maksudnya ada sisa tepung, itu diangkat dan dibersihkan dahulu sebelum kacang yang baru masuk. Setelah bersih, masukkan adonan berikutnya, kurang lebih 2 sendok makan, dengan cara yang sama, dipisah-pisah sambil dibolak-balik. Seterusnya goreng seperti ini sampai adonan kacangnya habis. Yang sudah matang diseserkan ke wadah yang lebar supaya uap panasnya hilang dan kacangnya cepet banget kering supaya tidak gosong. Teman-teman, ini hasilnya oke banget, renyah dan anti gagal. Selamat mencoba ya. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Nah, sebagian kacang masih digoreng seperti ini. Teman-teman, ini pokoknya layak untuk dicoba. Kuncinya harus menggunakan tepung ketan, jangan tepung terigu. Selamat mencoba, sampai ketemu lagi. Semoga video ini bermanfaat.